Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah di tahap penyaluran tahap yang pertama PKH tahun 2023 penerimanya masih dengan orang yang tetap atau apakah ada KPM baru yang akan menerima bantuan mulai dari PKH tahap pertama tahun ini? Nah, kita akan membahas perihal tersebut di kesempatan video kali ini. Namun sebelum kita membahasnya, tentu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber baru, Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, kita tidak perlu bertele-tele lagi. Begini, jadi di tahun 2023, tepatnya di triwulan pertama, akan dicairkan bantuan program Keluarga Harapan untuk tahap yang pertama. Dan banyak yang bertanya kepada saya, apakah penerima dari bantuan PKH tahap 1 ini masih dengan orang yang sama ataukah ada perubahan? Apakah akan ada orang-orang baru yang menerima bantuan PKH di tahap pertama tahun 2023 ini? Oke, jadi seperti ini. Nah, sebelumnya ketika penyaluran PKH disalurkan melalui KKS, ya, melalui bank atau himbara, penerima PKH adalah mereka-mereka yang sebelumnya ini sudah memiliki kartu tersebut atau kartu merah putih. Sehingga di mulai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga di tahun 2022 yang menerima PKH adalah mereka-mereka yang terlebih dahulu memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS atau ATM merah putih. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita melihat setiap penyalurannya di tahap pertama, maka otomatis, karena bantuan PKH di tahun 2022 dari tahap pertama hingga tahap ketiga ini dilaksanakan secara non tunai. Nah, media yang dimiliki ya, yang dibutuhkan untuk penyaluran non tunai adalah melalui ATM ya, yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk ATM merah putih. Sehingga jika KPM ini meskipun masuk DTKS, tetapi belum menerima kartu merah putih, maka secara otomatis ini akan melalui proses antrian terlebih dahulu. Nah, sehingga untuk tahun 2022 dari tahap pertama, lalu tahap kedua hingga tahap ketiga, yang berhak untuk menerima PKH adalah mereka-mereka yang memiliki KKS terlebih dahulu, termasuk juga para penerima sembako atau BPNT. Ketika di dalam program Keluarga Harapan terdapat pengurangan jumlah penerimanya, misalnya dari 10 juta ternyata berkurang menjadi 9 juta, maka untuk mencukupi kebutuhan yang 1 juta yang telah tergraduasi atau tidak terpilih lagi oleh Kementerian Sosial, maka akan diambilkan dari penerima BPNT atau sembako yang memenuhi syarat memiliki komponen. Ya, karena apa? Karena mereka-mereka yang menerima program sembako tentu ini sudah memiliki KKS terlebih dahulu. Nah, antrian dari penerima sembako yang memiliki komponen PKH, mereka masuk untuk menerima PKH. Nah, dari program sembako yang sudah diambil tadi 1 juta orang, maka sisa dari 1 juta ya, kekurangan 1 juta untuk menerima program sembako, ini akan diambilkan dari yang ada di DTKS untuk dibagikan KKS baru dari bank penyalur. Jadi prosesnya seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan penerima PKH adalah mereka-mereka yang memiliki KKS ya. Bagi yang tidak memiliki KKS, ini sulit untuk menerima PKH kecuali akan diterbitkan KKS-nya terlebih dahulu dan itu membutuhkan proses yang tidak singkat ya, seperti itu. Nah, di tahap keempat tahun 2022 penyaluran program Keluarga Harapan ini ada perubahan ya, di mana Kementerian Sosial menetapkan, surat yang telah ditandatangani mulai bulan November bahwa untuk penyaluran bantuan PKH ini dilakukan secara tunai dan yang ditunjuk adalah PT Pos Indonesia. Nah, berdasarkan SK terakhir di bulan November, maka di tahun 2023 ya untuk persiapan penyaluran PKH tahap pertama, ini kita masih menggunakan acuan SK yang lama yaitu bulan November tahun 2022. Jika tidak ada perubahan atau tidak ada keputusan Menteri Sosial yang baru sampai dengan mendekati untuk penyaluran tahap pertama tahun 2023, maka tentu yang akan digunakan dasar hukumnya adalah menggunakan SK atau surat ketetapan atau keputusan Menteri Sosial yang terakhir yaitu di bulan November tahun 2022. Itu artinya apa?
untuk penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023 kemungkinan besar yang digunakan masih tetap oleh PT Pos Indonesia. Nah, sebagai pemegang KKS tentu KPM ini banyak yang lebih memilih dan lebih nyaman ya mereka disalurkan melalui KKS karena memang keluhannya adalah mereka bisa mengambil kapanpun dan dimanapun tanpa perlu antrian ketika dibagikan secara tunai melalui PT Pos. Apalagi akhir-akhir ini kita mendapatkan informasi banyak sekali adanya pemotongan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang biasa cair melalui KKS tentu, biasanya ini lebih nyaman di KKS dan yang seumpama lebih nyaman melalui PT Pos, ya rata-rata KPM yang lebih memilih enak di pos karena katanya lebih dekat ya untuk menuju ke kantor desa atau kelurahan atau mungkin rumahnya lebih dekat dengan kantor pos. Jadi pilihannya ini, menurut saya subjektif ya, sesuai dengan, suka atau tidaknya KPM masing-masing. Nah, ada kelebihan yang kita dapatkan ketika disalurkan secara tunai melalui PT Pos, yaitu, eee, mereka-mereka yang memperoleh bantuan sosial tidak lagi harus memiliki KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Karena ketika disalurkan tunai melalui PT Pos, maka sudah tidak ada hubungan lagi dengan KKS atau dengan bank. Semuanya murni disalurkan secara tunai ya oleh PT Pos. Dan data-data yang disalurkan ini berasal dari DTKS yang telah ter-SK-kan. Jadi namanya masuk di DTKS dan sudah dipilih oleh Kemensos dan di SK-kan ya di surat ketetapan untuk calon penerima bantuan sosial. Termasuk di tahun 2023. Ketika kita belajar di tahun 2022 di tahap keempat ya terakhir, ternyata banyak sekali penerima PKH baru yang sebelumnya mereka ini belum sama sekali mendapatkan bantuan sosial, baik itu BPNT, apalagi PKH-nya. Dan juga rata-rata ketika kita cek data bayar susulan terakhir, ternyata yang mendapatkan PKH ini adalah mereka-mereka yang justru belum pernah mendapat bantuan, apalagi memperoleh KKS. Sehingga di tahun 2023 ini peluang bagi mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, yang tidak punya KKS, ini terbuka sangat luas ya, terbuka besar. Yang penting bagi Anda yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, apalagi tidak memiliki KKS, data Anda ini valid di DTKS, sehingga ada kesempatan besar untuk dipilih Kementerian Sosial untuk masuk ke dalam KK, maksud saya untuk masuk ke dalam SK penetapan calon penerima bantuan sosial. Jadi kesimpulannya, apakah penerima bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023, apakah ini penerima lama ataukah ada orang-orang baru? Jawabannya dua-duanya. Jadi akan diisi oleh penerima PKH lama, iya, ya dengan catatan penerima PKH lama ini masih memenuhi syarat, masih memiliki komponen, kondisi ekonominya masih membutuhkan dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua akan juga diisi oleh orang-orang baru yang masuk ke dalam DTKS memiliki komponen dan tentunya ini ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau dipilih oleh Kementerian Sosial yang setelah di SK-kan. Jadi ada dua kombinasi yang adil menurut saya. Jadi untuk penerima PKH tahap 1 tahun 2023 bisa dari penerima PKH lama dan juga dari KPM yang baru yang belum pernah memperoleh bantuan sosial. Jadi ini sisi positifnya ketika disalurkan melalui PT Pos secara tunai. Oke ya. Jadi bagi Anda yang belum pernah tersentuh bantuan, PR-nya silakan Anda update data di DTKS, yang belum masuk DTKS silakan datang ke operator desa atau kelurahan, ajukan data Anda agar masuk ke DTKS sehingga bisa diusulkan ke pusat dan di ACC. Atau juga bisa melalui aplikasi secara mandiri melalui usul sanggah. Silakan ajukan data Anda untuk bisa menerima bantuan sosial yang tentunya ini disahkan dengan foto KTP atau dan juga foto rumah tampak depan secara lengkap. Oke ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel ini supaya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.